Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorphosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Bagaimana Nak Reza? Masih menyaksikan hal-hal yang gaib? Serentak tatapan mata Minto, Indra, dan Mas Dikin mengarah padaku. Ada berbagai macam pertanyaan yang terlihat di sana, dan aku harus siap untuk menjawab itu semua. Aku hanya tertunduk mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mbah Wodo. Kesal rasanya harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selalu aku sangkal keberadaannya. Ada yang mau saya tanyakan, Mbah. Apa itu? Apa arti dari gambaran yang saya lihat di air itu? Itu yang diinginkan penguasa di sini. Harga dari sebuah perjanjian. Rasa geram begitu ku rasakan. Penjelasan Mbah Wodo terasa mengada-ada. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan gaib bisa merenggut nyawa manusia? Sungguh bodoh bila aku harus mempercayai semua omong kosong ini. Maksud Mbah tumbal? Bukankah tumbal itu hanya mengambil korban dari satu keturunan, Mbah? Tanyaku kembali mencoba menyangkal berdasarkan apa yang aku ketahui. Rasanya sketsa-sketsa yang aku lihat tidak menggambarkan semua itu. Kalian terlalu banyak melihat semua ini dari sudut pandang cerita-cerita yang banyak digambarkan di film. Kekuatan gaib tidak mengenal apakah yang akan menjadi korban itu berasal dari satu garis keturunan atau bukan. Jawab Mbah Wodo sambil menghisap rokok jagungnya dalam-dalam. Ini semua omong kosong, Mbah. Bukti keampuhan dari ritual ini saja belum saya alami. Sekarang kok sudah bicara tumbal? Ucapku dengan tertawa mengejek atas semua omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini. Sebenarnya wajah siapa yang kamu lihat, Za? Jangan main-main dengan semua ini. Kalau memang bisa dibatalkan, lebih baik dibatalkan saja. Minto memandangku dengan tajam, setajam keingintahuannya akan sosok sketsa wajah yang aku lihat dalam prosesi ritual itu. Sudah hampir jam 4 pagi. Lebih baik kita meneruskan perjalanan ini. Ucapku tanpa menghiraukan pertanyaan Minto. Bergegas aku mengajak Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk segera berpamitan. Saya pamit, Mbah. Terima kasih atas semua ritualnya. Terlihat Mbah Wodo hanya tersenyum dingin. Jabatan tangannya terasa begitu kuat, seolah-olah ingin menunjukkan kesaktiannya. Jangan bersembunyi dari sebuah rasa takut dengan sebuah kesombongan. Terdengar ucapan Mbah Wodo seperti sedang membaca apa yang sedang aku rasakan. Memang benar apa yang diucapkannya. Di antara rasa keberanianku untuk mendebat semua pembicaraan Mbah Wodo, masih tersimpan sebuah rasa takut dan kekhawatiran akan kebenaran semua ucapan Mbah Wodo. Sudah, Pak. Mari kita pergi. Mas Dikin mencoba menarikku untuk pergi menjauhi Mbah Wodo dan beranjak pergi meninggalkan rumah itu. Sebenarnya, apa yang kamu lihat, Za? Jujur kamu. Tanya Indra begitu mobil mulai berjalan, menembus jalan yang masih tertutup kabut tipis. Terlihat tangannya memberikan sebatang rokok yang sudah disulut terlebih dahulu. Nanti saja jelasinnya, Indra. Jawabku sambil menghisap rokok dan menghembuskannya, seraya berharap semua kejadian yang aku alami malam ini akan ikut serta lenyap bersama kepulan asap.
Mas Dikin ngantuk. Kalau ngantuk, biar saya yang gantiin nyupirnya. Tanyaku khawatir Mas Dikin mengalami kelelahan. Gak usah pak, saya masih kuat. Terlihat Mas Dikin menoleh ke arahku seraya tersenyum. Lebih baik kita nanti numpang istirahat di rumah penduduk, ucapku sambil mencoba mencari tas ransel yang aku bawa. Sedikit uang yang masih aku sisakan di dalam ransel. Aku rasa cukup untuk menjadi modal kehidupan kami di perjalanan ini. Kenapa, Za? Indra tampak keheranan melihatku yang tampak kebingungan mendapati tasku tidak berada di dalam mobil. Mampus aku, tasku ketinggalan. Berhenti mas, berhenti, putar balik. Dengan tangkasnya Mas Dikin mengerem laju mobil dan berputar balik. Ada raut ketegangan di wajah mereka mendapati kenyataannya harus berputar balik ke tempat yang kental dengan nuansa mistisnya. Aduh Za, kamu pakai acara lupa lagi, ucap Minto menepuk keningnya. Males banget aku harus melihat lagi muka si Wodo sama Bendol itu. Terlihat Indra menumpahkan keengganannya. Dengan sigap Mas Dikin menghentikan laju kendaraan dan berputar arah kembali menuju ke tempat kediaman Wahodo. Pak, kalau nggak salah ini jalannya kan? Ucap Mas Dikin sambil menepikan kendaraannya. Terlihat kerutan di keningnya menandakan dia sedang mencoba mengingat kembali jalan yang tadi telah kami lalui. Bergegas kami turun dan memastikan bahwa ini memang jalannya. Gimana Ndra? Tanyaku sambil mencoba memperhatikan setiap detil tempat tersebut. Betul Za, ini memang jalannya, jawab Indra sambil menunjuk jalan setapak dengan aspalnya yang rusak. Kalian tunggu di sini, biar aku sama Indra yang ke rumah Mbah Wodo. Terlihat Minto dan Mas Dikin saling berpandangan. Kamu yakin Za? Tanya Minto sambil melemparkan lampu senter ke arah Indra. Yakin toh? Kembali aku melirik jam dan melihat waktu sudah menunjukkan hampir jam 4:30. Gelapnya malam di hutan ini seperti membuat perbedaan waktu seperti dia ada arti. Semuanya terlihat sama. Hanya kegelapan yang aku temui sepanjang mata memandang. Za, bukannya itu jalannya? Ucap Indra sambil mengarahkan cahaya senter ke tumpukan batu alam yang membentuk tangga. Sepertinya iya, Indra. Jawabku sambil memperhatikan susunan anak tangga dan mulai berjalan menaikinya. Kewaspadaan terlihat dari tatapan mata Indra. Hampir semua sudut kegelapan hutan tidak lepas dari arahan cahaya senternya. Lama kami berjalan menaiki gundukan batu alam ini. Seiring rasa lelah yang mulai kami rasakan, aku merasakan susunan batu alam ini seakan membentuk susunan anak tangga yang lebih banyak dibandingkan pertama kali kami melaluinya. Za, kita nggak salah jalan kan? Kok rasanya jauh banget? Aku hanya terdiam dan tetap melanjutkan melangkah. Za, jangan diam kamu. Ini kita pasti salah jalan. Untuk kali kedua Indra mencoba mengingatkanku. Hingga akhirnya aku menghentikan langkah kaki dan mencoba berpikir bahwa apa yang dikatakan Indra memang benar adanya. Jarak yang kami tempuh sudah teramat jauh. Kita nggak salah jalan, Indra. Sebatang rokok mulai aku sulut untuk menghilangkan rasa dingin. Rasa khawatir yang terpancar dari wajah Indra seperti virus penyakit yang dengan sangat cepat segera menjangkiti pikiranku. Tapi aneh, ini aneh Indra. Aneh bagaimana Za? Ucap Indra seraya mengambil bungkusan rokok dari genggaman tanganku. Ini jalan yang sama, tangga yang sama. Tapi kok aku merasa ini gak ada ujungnya. Harusnya... Terlihat Indra mencoba meminta api untuk menyalakan sebatang rokok yang berada dalam jepitan bibirnya. Sesaat kemudian gumpalan asap keluar dari mulutnya, seakan-akan menggambarkan kegundahan hatinya. Harusnya berakhir di sebuah lapangan datar, di mana rumah Mbak Wodo berada. Bukankah itu yang mau kamu katakan? Ucap Indra mencoba menerka apa yang akan aku katakan. Seiring dengan anggukan kepala, Indra terduduk lunglai dalam rasa putus asa. Tenang Indra, sebentar lagi udah agak terangan. Aku yakin kita pasti akan nemuin itu rumah. Ucapku sambil menepuk bahu Indra. Kembali tatapanku melihat jam tangan, mencoba memastikan bahwa tidak lama lagi cahaya pagi akan menyikap semua kegelapan ini. Lihat Indra, udah jam 5 pagi.
Aku udah tahu. Indra mencoba memperlihatkan jam yang melingkar di tangannya. Hampir 1 jam lamanya kami bergulat dalam kesunyian. Rasa dingin dan keinginan untuk memejamkan mata sepertinya masih dapat kami atasi. Tapi rasa khawatir yang kami rasakan seakan tidak mau beranjak pergi dari pikiran ini. Jarum jam yang terus berjalan seolah-olah bagaikan sebuah impian yang menawarkan sebuah harapan. Ya, harapan yang tak kunjung datang dalam penantian. Indra mencoba memperlihatkan jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tangan Indra meraih pergelangan tanganku dan mencoba memastikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Ada yang gak beres nih, Za. Jangan diam aja kamu. Ucap Indra lagi sambil menggoyang-goyangkan bahuku. Aku masih terdiam, terpaku menatap kegelapan yang masih menyelimuti. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini memang aneh, Indra. Sebaiknya kita kembali ke mobil. Muncul kekhawatiran dalam benakku akan kondisi Minto dan Mas Dikin. Tanpa berpikir untuk menemukan kembali ransel yang tertinggal di rumah Mbah Wodo, segera aku ajak Indra untuk bergegas menuruni susunan anak tangga. Setelah menuruni beberapa anak tangga, cengkraman tangan Indra mencoba menghentikan laju langkahku. Berhenti, Za, berhenti. Terlihat Indra mencoba mengarahkan cahaya senternya ke rimbunan semak belukar. Tadi seperti ada yang manggil namaku. Ah, jangan ngaco kamu, Indra. Ucapku sambil meneruskan menuruni anak tangga. Za, coba lihat di sini. Rupanya rasa penasaran sudah membuat Indra berani untuk menyikap rimbunan semak belukar. Apa, Indra? Jawabku seraya menghampiri. Tatapan mataku tertegun seiring tangan Indra menunjukkan sesuatu. Hamparan tanah lapang dengan pohon-pohon besar di sekitarnya kini tampak di hadapan kami. Sebuah tempat yang sangat familiar karena baru saja kami tinggalkan beberapa jam yang lalu. Benar, Indra, ini seharusnya tempat kediaman Mbah Wodo. Tapi di mana rumah itu? Tanyaku sambil mulai melangkah mencari keberadaan rumah Mbah Wodo. Tatapan mataku hanya bisa menemui deretan pohon-pohon besar dengan rimbunan semak belukar di sekitarnya. 2 buah batu besar dengan posisi saling berjauhan seakan menggantikan keberadaan rumah tinggal Mbah Wodo. Aku takut, Za. Sumpah aku takut. Coba kamu bayangin, Za. Ini sudah hampir jam 6:30 pagi. Tapi kenapa masih gelap gulita begini? Ucap Indra, terlihat kepalanya menengadah menatap langit. Sejujurnya aku ingin mengatakan kepada Indra bahwa kita terjebak dalam sebuah dimensi asing. Sebuah dimensi di mana ilmu pengetahuan yang aku pelajari selama di bangku pendidikan seperti tidak berguna sama sekali untuk menjelaskan ini semua. Berbagai macam pertanyaan begitu menggelitik di dalam pikiran ini. Bagaimana mungkin 2 individu bisa berhalusinasi dalam waktu yang sama seperti ini? Ucapku pelan tanpa maksud mengajukan pertanyaan kepada siapapun. Maksud kamu apa, Za? Enggak maksud apa-apa, Indra. Cuma lagi ngelantur. Jawabku sambil mencoba memutari batu besar. Hatiku masih diliputi keraguan tentang keberadaan tempat ini. Apakah memang ini tempat kediaman Mbah Wodo? Ataukah aku berada di tempat yang salah? Terlihat Indra terpaku memperhatikanku. Hingga akhirnya dia memutuskan memeriksa sekeliling dengan harapan menemukan ransel yang aku tertinggal. Kecil harapan bisa menemukan ransel itu kembali. Rumah Mbah Wodo yang lebih besar dari ransel saja nggak bisa aku temuin. Apalagi tas ranselku. Ucapku menggerutu. Tatapan mata ini tidak henti-hentinya mencoba mencari keberadaan ransel. Aduh, brengsek. Semua makian terucap dari mulutku. Tanpa sengaja, sebuah benda telah membuat kakiku terantuk. Indra, sini Indra. Teriakku dengan setengah kegirangan. Begitu menyadari bahwa benda yang nyaris membuatku tersandung jatuh adalah ransel yang aku tertinggal di rumah Mbah Wodo. Za, terdengar jawaban Indra dengan nada ikut berteriak. Ranselku sudah ketemu, Indra. Jangan dicari lagi, cepat ke sini. Teriakku kembali sambil memeriksa isi ransel. Rasa lega begitu aku rasakan, begitu memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang menghilang dari dalam ransel. Za. Kali ini terdengar teriakan Indra lebih keras, mencoba memanggil namaku. Terdengar suara langkahnya yang setengah berlari mulai menghampiriku.
Ampun aku Za, ampun. Teriaknya dengan tampang panik. Tubuhnya terlihat gemetar ketakutan. Lampu senter yang berada dalam genggaman tangannya perlahan mulai terlepas jatuh ke tanah. Seiring kedua belah telapak tangannya mencoba menutupi pandangan matanya. Kamu kenapa, Indra? Lihat nih, ranselnya udah aku temuin. Ucapku sambil mengambil senter yang terjatuh di tanah. Entah apa yang Indra lihat hingga membuat dia sepanik ini. Aku hanya bisa berasumsi. Semua rasa letih, ngantuk dan lapar bisa membuat seseorang berhalusinasi melihat sesuatu yang tidak nyata. Tenang, Indra, tenang. Sekarang ransel ini sudah bersama kita. Kamu boleh genggam kujang atau keris ini jika itu bisa membuat kamu tenang. Kali ini aku mencoba memberi sugesti dari sebuah kebohongan. Aku mencoba memberi keyakinan kepada Indra yang begitu meyakini kesaktian kujang atau keris ini. Kamu yang pegang aja, Za. Aku percaya sama kamu. Jawab Indra tanpa sedikit pun berusaha menyingkirkan kedua telapak tangannya dari wajahnya. Akan tetapi terdengar sebuah nada keyakinan dalam dirinya. Keyakinan akan perlindungan yang diberikan kujang atau keris itu. Sekarang kasih tahu aku, apa yang kamu lihat, Indra? Tanyaku dengan setenang mungkin, mencoba tidak terjangkiti rasa panik yang Indra rasakan. Mungkin andai Indra tahu aku sudah memberikan sebuah kebohongan tentang keberadaan kujang atau keris tua itu, aku yakin Indra akan memukulku saat itu juga. Aku lihat Mbak Wodo ada di sana, Za. Jawabnya dengan suara gemetar. Jari tangannya terlihat menuju ke arah belakang tubuhnya. Tanpa sedikit pun Indra menolehkan wajahnya. Seiring dengan keterangan yang diberikan Indra, segera aku arahkan sorotan lampu senter ke arah kumpulan pohon-pohon besar yang terlihat keangkerannya dalam gelapnya malam. Aku coba memperhatikan dan hampir mencoba memanggilnya. Tapi semua aku urungkan ketika aku melihat tangannya seperti memegang sesuatu yang membuatnya berlumuran darah. Masa Indra? Tanyaku dengan nada meragukan. Sumpah, Za. Sialan kamu, Za. Masih aja gak percaya sama aku. Ucap Indra dengan nada emosi. Aku hanya terdiam menunggu penjelasan selanjutnya dari Indra. Sampai akhirnya aku melihat kemunculan menyerupai anak-anak kecil yang bergerak. Layaknya monyet dari balik rimbunan semat belukar. Mereka menghampiri Mbah Wodo, lalu berebut makanan yang berada dalam genggaman Mbah Wodo. Layaknya tuan yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Mendapati pelanjutan penjelasan dari Indra, mendadak aku teringat penjelasan yang pernah dikatakan Minto. Sangat mirip dan menyerupai apa yang dilihat Minto. Hingga akhirnya, Za, mereka seperti terusik dengan sorotan cahaya senter yang aku arahkan ke mereka. Sorot mata mereka terlihat tajam menatapku. Dengan mulut terlihat mengunyah sesuatu. Bercak-bercak darah itu begitu terlihat di sekitar mulut mereka. Sial, aku merinding lagi, Za, nyeritain semua ini. Wajah Mbak Wodo terlihat beda banget. Terlihat dingin dan nyeremin. Hingga akhirnya pandangan mataku seperti memancing mereka untuk menghampiriku. Sebelum aku mati kaku berdiri di sana, aku putusin langsung kabur, Za. Rasa penasaran bercampur takut mengantarkanku untuk meminta Indra menemani. Menunjukkan di mana tempatnya dia melihat sosok itu. Setelah mencoba membujuk dan memberikan sugesti keberanian akan keberadaan kujang atau keris tua yang berada dalam tas ransel, akhirnya Indra bersedia mengantarkanku, walaupun dengan tatapan mata yang hanya sekilas menunjukkan tempat di mana dia melihat penampakan Mbah Wodo dengan makhluk-makhluk kecil yang berlaku seperti layaknya monyet itu. Coba lihat, Indra, jangan tutup mata terus. Sumpah nggak ada apa-apa di sini. Ucapku sambil mengarahkan cahaya lampu senter ke deretan pohon besar dan rimbunan semak belukar. Semua terasa sepi, sunyi, tanpa ada satupun pergerakan, entah itu disebabkan angin ataupun hewan liar. Sumpah kamu, Za. Terlihat Indra ragu-ragu menurunkan kedua belah tangannya dari wajahnya. Tampak matanya masih terpejam seakan belum percaya dengan apa yang aku omongkan. Cerewet kamu, Indra, sumpah. Ngapain sih aku bohongin kamu? Jawabku dengan agak keki atas ketidakpercayaan Indra. Terlihat mata Indra kini perlahan mulai terbuka, sampai akhirnya kedua matanya terbuka dengan sempurna.
Tanpa aku duga sebuah teriakan keras terdengar dari mulutnya, diiringi keputusannya jurus langkah 1000 yang diambilnya. "Wah, lari Za, lari!" Seiring teriakan yang begitu cumiakan telinga dan membuatku kaget, sebuah hembusan nafas dengan suara hembusan yang terdengar menyeramkan menerpa wajah ini. Ini benar-benar merupakan kejadian kali keduanya. Setelah dulu pertama kalinya pernah mengalami peristiwa seperti ini di kamar mes. "Dra, tungguin aku. Tungguin!" Teriakku menyusul Indra yang sudah terlebih dahulu berlari meninggalkanku. Rasa kaku di tengkuk ini begitu aku rasakan seiring dengan bulu kuduku yang berdiri. Tajamnya duri dan rimbunnya semak belukar tidak lagi aku hiraukan. Rasa perih yang aku rasakan akibat luka bergesekan dengan duri menjadi motivasi tersendiri bagiku untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Setelah susah payah menuruni tumpukan batu alam yang menyerupai tangga, akhirnya aku berhasil tiba di bawah, tepat di mana Hesti pernah memarkirkan motornya. Dengan nafas yang masih tersenggal-senggal, terlihat Indra yang melambaikan tangannya yang mengeluarkan sorotan cahaya senter terlihat dari kejauhan. "Brengsek kamu, Indra, ninggalin aku. Lari kamu cepet banget." Dengan nafas yang masih tersenggal-senggal, aku coba menumpahkan kekesalan yang aku rasakan. "Kamu yang brengsek, Za. Kamu bohongin aku. Kata kamu gak lihat ada apa-apa." Terlihat Indra tidak mau kalah diposisikan sebagai pihak yang bersalah. "Sumpah, Indra, tadi aku sama sekali gak lihat apa-apa." Jawabku menyangkal tuduhan Indra karena merasa sudah dibohongi. Dengan sisa tenaga yang tersisa, akhirnya kami memutuskan untuk segera menuju mobil di mana Mas Dikin dan Minto sudah menunggu. Baik, mereka di mana, Za?" teriak Indra dengan penuh makian. Matanya terlihat berupaya mencari keberadaan mobil. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tanda ketidaktahuan akan keberadaan mereka. Lemas rasanya menerima semua kenyataan dan kejadian ini, hingga akhirnya yang aku terkulai di pinggiran jalan. Setelah kemarahan Indra mereda, terlihat dia berjalan menghampiri dan duduk di sampingku, yang sudah terkulai dalam rasa putus asa. "Maafin aku, Indra. Gara-gara aku, kamu jadi ikut ngalamin hal seperti ini." Terlihat Indra hanya tersenyum dalam tatapan mata yang menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkannya. Lama kami terdiam dalam lamunan sendiri, hingga akhirnya terlihatlah cahaya pagi mulai menyingkap kegelapan malam. "Ini benar-benar gila, Indra. Aku bingung harus jelasin seperti apa atas peristiwa ini. Ini sudah jam 9 pagi. Coba kamu lihat, masa keadaannya masih seperti pukul jam 6 pagi? Kamu takut gak, Za?" "Aku jujur takut. Aku takut kita terjebak di sini." "Kamu pikir aku robot yang gak punya rasa takut, Indra? Aku juga takut. Tapi aku lebih takut bila suatu saat nanti aku menceritakan ini pada orang lain. Bisa disangka gak waras aku." Terlihat Indra mencoba memperhatikan ucapanku. "Pemikiran positifku, Indra. Kita tuh gak benar-benar ngalamin atau ngelakuin ini semua. Mungkin kita sedang tertidur dan bermimpi ini semua. Entah itu di mana, entah itu di mimpi kamu atau mimpi aku. Yang pasti ini bukan hal yang nyata." "Maksud kamu apa sih, Za? Aku gak ngerti sama penjelasan kamu." "Maksud aku, Indra, bisa jadi aku sedang berada di dalam mimpi kamu, atau sebaliknya. Yang pasti di saat kita terbangun, salah satu di antara kita pasti akan bercerita tentang ini semua." Wah, benar-benar udah gila kamu, Za. Udah jelas-jelas ini nyata. Masih aja kamu bilang gak nyata." Ucap Indra seraya menyepak kakiku. Sakit tahu." "Biar kamu sadar ini nyata. Aku tetap berdoa, semoga kejadian ini memang seperti kejadian yang baru saja aku jelaskan. Dibanding aku harus ngejelasin, aku terdampar di dimensi lain. Apalagi sampai harus bilang, kami diculik ke alam setan, alam jin. Sumpah, Indra, pasti yang mendengar akan berkata kita mengada-ada. Bahkan mungkin kita dianggap gila." "Udahlah, Za, terserah kamu mau berasumsi apa. Aku cuma berdoa, semoga semua ini segera berakhir. Andai ini cuma mimpi, itu lebih bagus. Yang pasti sekarang aku benar-benar merasa ngantuk dan letih, Za." Ucap Indra sambil berusaha merebahkan diri di sampingku.
Hingga akhirnya kami tertidur dalam rasa keberputusasaan bahwa kami bisa kembali lagi dalam kehidupan normal kami di alam manusia. Samar-samar pendengaranku menangkap suara perbincangan yang teramat sangat dekat dengan posisi kami berada. Suara-suara itu bagaikan sebuah kalimat motivasi yang memberikan aku sebuah kekuatan untuk bisa keluar dari situasi ini. "Dra, bangun Dra," teriakku mencoba memberitahukan Indra akan suara percakapan yang aku dengar. "Syukur Za, kamu sudah sadar." Terlihat wajah Minto beserta beberapa wajah asing yang tidak aku kenal berusaha menenangkanku. Tatapan mataku kembali menatap wajah asing itu satu persatu. Begitupun dengan ruangan tempat di mana aku berada sekarang ini. Setiap detil ruangan tidak jelas dari tatapan mata ini. "Tok, di mana kita, Tok?" tanyaku kepada Minto yang terlihat meminta segelas air kepada salah satu wajah asing yang ada. "Minum dulu, Za. Tenangin dulu pikiran kamu," ucap Indra sambil mencoba membantuku bangun dari posisi tidur. "Di mana kita, Tok? Siapa mereka ini?" tanyaku sambil mencoba meneguk air yang diberikan Minto. Segelas air teh manis hangat cukuplah untuk mengembalikan kondisi badanku yang terasa lemah. "Kita sedang berada di rumah salah satu pemuka desa, Za," terang Minto sambil menerangkan desa yang dimaksud. "Mereka ini warga desa yang membantu mencari dan menemukan kalian," terangnya lagi sambil memperkenalkan satu persatu wajah asing yang hadir di kamar ini. Di antara wajah-wajah asing yang hadir di kamar ini, aku merasakan ada yang kurang. Aku gak melihat dua sosok wajah yang biasa menemaniku dalam perjalanan pencarian dan pembuktian. "Dra, Mas Dikin," mataku berusaha mencari keberadaan mereka di setiap sudut kamar ini. Terlihat Minto berusaha menenangkan kepanikan yang kembali aku rasakan. "Tenang Za, tenang. Di mana Indra dan Mas Dikin, Tok? Di mana?" tanyaku dengan nada peninggi, penuh kecemasan. Cengkraman tanganku berusaha mengunjang-unjang tubuh Minto yang belum juga menjawab pertanyaan yang aku ajukan. "Mereka ada di kamar yang lain. Sebaiknya kamu tenang dulu, Za, istirahat dulu." Mendengar keterangan dari Minto yang terdengar penuh keraguan, bayanganku tentang hal-hal yang buruk mungkin terjadi pada Mas Dikin dan Indra seperti memenuhi pikiran ini. Tanpa berpikir panjang segera aku bangkit dari tempat tidur untuk mencari keberadaan Indra dan Mas Dikin. Baru saja aku berdiri dan mencoba melangkah, tatapan mata ini masih terasa nanar. Begitu juga dengan kakiku yang masih terasa lemah untuk menahan bobot tubuh ini. Melihat aku yang hampir terjerembab jatuh, dengan sigap Minto dibantu beberapa pria yang masih berada di kamar, berusaha menahan tubuhku dan kembali merebahkanku di tempat tidur.